James Tenakis. Greetings. Good morning, Chat. Oke. Luar biasa, puji Tuhan kita dipertemukan dalam pertemuan ke-6. Saya merasa bahwa ini adalah pertemuan yang luar biasa karena oleh kemurahan Tuhan kita bisa dipertemukan dalam pertemuan yang ke-6. Semuanya sehat? Sehat. Nah, seperti biasa kita sebelum lanjut, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Ririn, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar dalam doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Ririn sudah memimpin kita dalam doa. Tuhan memberkati. Seperti biasa, saya akan mendeskripsikan dulu tujuan dari pembelajaran kita itu, yaitu kalian mendeskripsikan indeks harga konsumen dan produsen. Kemudian menghitung inflasi dan indeks harga produsen dan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi indeks harga konsumen dan produsen, menghitung inflasi dengan indeks harga. Nah, ini. Nah, indeks harga konsumen dan indeks harga produsen itu adalah dua indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu, tetapi keduanya melihat harga dari sudut pandang yang berbeda. Nah, nomor satu tentang indeks harga konsumen atau IHK. Ini mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga atau konsumen. Nah, karakteristiknya itu seperti apa? Di sini juga sudah dijelaskan tentang mencerminkan biaya hidup masyarakat, digunakan untuk mengukur inflasi dan sisi konsumen, kemudian mencakup barang dan jasa seperti makanan, pakaian, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahkan perumahan. Kemudian biasanya digunakan pemerintah dan bank sentral sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi. Nah, bagaimana kira-kira contohnya? Nah, contohnya pun ada di sini. Jika IHK atau indeks harga konsumen naik dari harga menjadi 5 dalam 1 tahun, berarti rata-rata harga barang dan jasa 5%. Jadi ini adalah salah satu contoh dari indeks harga konsumen. Nah, kemudian nomor 2 indeks harga produsen. Itu mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen atas barang dan jasa yang dijual. Nah, ini dia karakteristiknya. Nah, karakteristik dari indeks harga produsen itu pertama yaitu mencerminkan perubahan biaya dan harga di tingkat produsen atau perubahan. Yang kedua, Mengukur inflasi dan sisi produksi. oke, yang ketiga jenisnya Mencakup bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi sebelum sampai ke konsumen. Nah, contohnya seperti bagaimana cerita? Jika barang bangunan yang dijual produsen naik dalam persen, IHP akan meningkat. Kenaikan ini dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga rumah atau bangunan yang lebih mahal. Nah, itu. Tadi kita kalau di atas tadi itu mencakup tentang 5%, sedangkan kalau yang ini mencakup 8%. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apa perbedaannya, Pak? Jelas ada perbedaannya. Nah, ini dia perbedaan antara dua konteks yang berbeda. Yang pertama tentang
IHK dan yang kedua IHP. Sudut pandang tentang IHK itu konsumen, sedangkan di IHP itu produsen. Mengukur harga kalau di indeks IHK itu di harga barang dan jasa yang dibeli masyarakat, sedangkan di IHP harga barang dan jasa yang dijual produsen. Dan bisa dibaca sendiri, ini tujuan utama yaitu mengukur inflasi dan biaya hidup. Ini inflasi kan kemarin-kemarin sudah dipelajari, otomatis kalian sudah paham ya, tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Nah, oke. Nah, kemudian perbedaannya di IHP itu tujuan utamanya adalah mengukur perubahan harga di tingkat produksi atau di tempat yang tempatnya membuat sesuatu itu. Nah, tahap pasarnya itu akhir. Di sini awal hingga menengah. Kalau IHK itu di akhir. Kalau IHP itu di awal dan menengah. Nah, kesimpulannya adalah IHK menunjukkan bagaimana perubahan harga memengaruhi konsumen dan biaya hidup. Kemudian IHP menunjukkan bagaimana perubahan harga memengaruhi produsen dan biaya produksi. Nah, kenaikan IHP seringkali menjadi sinyal awal bahwa IHK dapat meningkat di masa datang. Nah, oke. Lanjut ke bawah. Cara mengumpulkan data harga. Ini. Kita karena mengingat waktu juga singkat, saya akan berikan contohnya di sini tentang satu saja. Ini adalah amatilah beberapa kebutuhan pokok di lingkungan sekitar pasar, warung, atau toko pada 2 periode waktu, misalnya bulan Januari dan Juni. Ini adalah kesimpulan data harga. Jadi menunjukkan bahwa setiap bulannya itu pasti ada perbedaan. Ini Januari salah tadi. Nah, ini harga barang dalam harga beras dalam 1 kilo itu harganya di bulan Januari 14.000. Ini hanya contoh. Nah, harga barang beras di bulan Juni itu 15.000. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kumpulan data harga itu selalu berubah dalam tiap bulannya. Jadi seperti itu teori yang kita pelajari hari ini. Nah, ini dia total harga, yaitu 14.000 tambah 16.000 tambah 18.000 tambah 28.000 tambah 40.000 sama dengan 116.000. Nah, kemudian lanjut ke bawah. Sepertinya saya tidak menjelaskan terlalu panjang karena di dalam bukunya ada. Silakan buka halaman buku 53. Sudah dibuka ya? Sudah. Oke. Silakan dibaca kurang lebih 3 menit. Saya persilakan.
Dan setelah itu saya akan memberikan soal. Oke, sudah dibaca? Sudah ya? Oke. Kita lanjut karena ini semua sudah dibaca. Jadi ada 2-3 soal yang harus kalian selesaikan. Jelaskan pengertian. Silakan dicatat. Jelaskan pengertian indeks harga konsumsi dan produsen dan diketahui IHK tahun 2002 sebesar 262,30 tambah IHK tahun 2003 sebesar 279,58. Berapakah laju inflasinya? Kemudian yang ketiga adalah sebutkan 2 fungsi utama indeks harga. Sepertinya ini semua sudah dijelaskan dari minggu-minggu kemarin. Pastinya kalian akan paham akan hal itu. Dan perlunya kalian ketahui bahwa di nomor 2 itu tidak bisa kita selesaikan ketika rumus yang untuk menyelesaikan itu kita tidak pahami. Jadi perlunya kalian harus memahami rumus baru bisa kerjakan itu. Nah, oke, sudah dicatat? Sudah. Oke, sepertinya tadi saya lupa mengabsen. Saya akan absen dulu, baru kita selesai. Kita tolong bertemu jenisnya. Oke, Fatra, Jelita, Jenisnya, Alfa. Pia, Alfa. Sinta, Alfa. Riri, Sambo, sakit. Oh ada ya, saya kira tidak ada Sambo. Oke, Yitro, Hadir Pak. siapa? Oke, sudah selesai ya? Hadir semua? Hadir. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di minggu depan. Attention, stand up please.